lakukan penyidikan dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kota Banjar, Jawa Barat tahun anggaran 2012 sampai dengan 2017. Kegiatan yang telah dilakukan oleh penyidik KPK diantaranya adalah sejak hari Jumat sampai hari ini telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar, diantaranya adalah pendopo Wali Kota Banjar, kemudian kantor Dinas PUPR Kota Banjar, serta hari ini juga dilakukan penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR di Ciamis, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti diantaranya 3 koper yang diduga berisi dokumen disita KPK. Selain pendopo, KPK juga menggeledah rumah pribadi Wali Kota Banjar serta sebuah kantor milik kontraktor PT PMG di Kota Banjar. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Banyak proyek era Jokowi yang mandek, KPK diminta untuk segera turun tangan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diharapkan mengusut dugaan kerugian negara atas proyek-proyek yang berjalan di era Presiden Jokowi di mana hal itu mandek. Pengamat sosial politik Muslim Arbi telah menilai KPK perlu mengusut beberapa proyek pemerintah, baik yang mandek maupun yang sudah berjalan, tetapi telah menimbulkan kerugian. Ia pun juga mencontohkan beberapa proyek yang mubazir, seperti Bandara Kertajati yang merugi dan jadi bengkel, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, kereta api bandara yang sepi, hingga proyek LRT dan lainnya. Proyek itu nampaknya akan bermasalah dan mandek, otomatis timbulkan kerugian triliunan rupiah, ujar Muslim pada kantor berita politik RMOL pada hari Minggu 2 Mei. Sehingga kata Muslim, KPK harus turun tangan mengusut beban negara yang mengandung potensi korupsi pada proyek-proyek Jokowi. Sudah pasti akan jadi beban negara dan mengandung potensi korupsi. KPK segera turun untuk usut korupsi infrastruktur yang sudah pernah heboh diberitakan beberapa waktu lalu dan belum juga disentuh oleh KPK. Tercatat beberapa proyek infrastruktur yang digenjot pemerintah mandek. Beberapa di antaranya pembangunan proyek tol Trans Sumatera, tepatnya di Padang Sicincin. Proyek ini terkendala pembebasan lahan karena tol tersebut harus melewati tanah pusaka dan bersifat produktif yang dimana membuat proses pembubarannya makin pelik. Kemudian pembangunan tol Jogja Solo. Pembangunan ini tidak lancar lantaran melewati lahan parkir di rumah situs berisi kisah penemuan harta karun Mataram kuno. Pembangunan infrastruktur di era Jokowi harus benar-benar diawasi oleh lembaga hukum. Sebab menurut Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Puyono, proyek infrastruktur saat ini rawan dikorupsi. KPK dan juga Kejaksaan Agung juga harus turun tangan karena dugaan korupsi di proyek infrastruktur pasti terjadi, begitu kata Arief Puyono. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa sebab. Mantan petinggi Partai Gerindra ini mengaku telah mencium adanya indikasi yang bisa memicu perilaku rasuah dalam transaksi proyek infrastruktur oleh BUMN Karya, seperti kebijakan pada kontraktor swasta. Arief Puyono mengurai, kontraktor swasta harus menyetor 20% dari total nilai proyek untuk mendapatkan atau memenangkan proyek di PUPR. Padahal proyek infrastruktur tersebut harganya sudah di markup. Kekhawatiran tersebut makin nyata lantaran saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan pandemi COVID yang merontokkan ekonomi dalam negeri hingga dunia. Akibat COVID akan makin memperparah nilai pengembalian investasi proyek infrastruktur dan juga ancaman gagal bayar makin nyata dengan kinerja BUMN Karya yang dililit hutang puluhan triliun dan rugi triliunan. Berikut ini adalah daftar proyek infrastruktur Jokowi yang tertunda. Sejumlah proyek infrastruktur era Jokowi di sektor perhubungan darat dan laut, Kementerian Perhubungan terpaksa ditunda pada tahun anggaran 2021. Pasalnya ada refocusing anggaran akibat pandemi. Dirjen Perhubungan Udara mengalami refocusing anggaran 2021 dari 10,58 triliun rupiah menjadi 7,54 triliun rupiah.
Sedangkan Dirjen Perhubungan Laut mengalami refocusing anggaran 2021 dari 11,35 triliun rupiah menjadi tinggal 8,14 triliun rupiah. Program yang terpaksa ditunda adalah di bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, yakni pengadaan 19 unit kapal patroli laut jenis Rigid Buoyant Boat. Program ini terpaksa ditunda karena anggaran disiapkan 22,89 triliun dialihkan untuk penanganan COVID. Di bidang kepelabuhan ini hampir semua kegiatan baik mulai pembangunan pelabuhan baru, kemudian lanjutan pembangunan pelabuhan, rehabilitasi pengembangan dan lain-lain hampir semua kena dampak refocusing. Selain ditunda, dampak dari refocusing anggaran di atas membuat jumlah pembangunan menjadi dikurangi atau diubah dari single years contract menjadi multi-years contract. Hingga pihaknya mencari sumber pendanaan lain dari penerimaan negara bukan pajak. Berikut ini mungkin daftar pembangunan infrastruktur di sektor laut yang terdampak. Pembangunan pelabuhan baru, kemudian pembangunan dan rehabilitasi gedung pelayanan Ditjen Perhubungan Laut, pembangunan dan rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayaran, pembangunan dan rehabilitasi telekomunikasi, serta pembangunan kapal patroli. Kemudian, pembangunan infrastruktur di sektor udara yang terdampak, yaitu pengadaan fasilitas pelayanan darurat penerbangan, peningkatan kapasitas dan perbaikan permukaan runway, serta pembangunan dan pengembangan terminal bandar udara. Memang aneh jadi Pak Jokowi, kok malah mempertanyakan manfaat infrastruktur yang telah dibangunnya sendiri. Presiden Joko Widodo semestinya tidak mempertanyakan apa yang telah dilakukannya, di mana kerap membanggakan pembangunan infrastruktur selama menjabat. Begitu kata dosen komunikasi Universitas Telkom Deddy Kurniasyah menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang keheranan dengan hasil kerjanya sendiri. Terlihat benar Presiden hanya ingin kabar baik. Tentu disayangkan karena semakin sering menyudutkan pihak lain selain diri Presiden sendiri. Ujar Deddy kepada kantor berita politik RMOL pada hari Jumat 7 Agustus. Hal itu lanjut Deddy karena Presiden mencari sesuatu untuk disalahkan atas pertumbuhan ekonomi penerbangan di kuartal 2 2020 yang anjlok cukup dalam berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Di mana sektor yang turun paling besar adalah angkutan udara dengan kontraksi sebesar 80,23%. Semestinya ini menjadi acuan evaluasi ada kesalahan besar dalam tata kelola pemerintahan. Presiden seharusnya melihat itu dan berhenti mencari dalih untuk pembelaan. Begitu kata Deddy. Apalagi Presiden Jokowi kerap kali membanggakan capaiannya dalam sektor infrastruktur. Namun saat ini Presiden Jokowi malah mempertanyakan apa yang sudah dilakukannya sendiri. Faktanya semua bandara yang dibangun periode presiden sebelumnya dan diresmikan Jokowi selalu dibanggakan. Untuk itu dalam kondisi sulit semestinya tidak ada upaya mempertanyakan apa yang sudah dibangun. Begitu pungkas Deddy.